Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang terjang Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Toba. Pencuri telepon genggam diamuk warga di Kabupaten Deli Serdang. Solar langka, ratusan nelayan di kawasan Medan Belawan tak melaut. Ya, aktivitas pabrik kelapa sawit di Desa Kepala Sungai, Kabupaten Langkat membuat warga sekitar resah. Warga mengeluh abu dari produksi pabrik membuat sesak nafas dan limbah cair dari pabrik mengeluarkan bau yang tak sedap. Warga Dusun 2A Sukarami, Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, resah dengan aktivitas pabrik kelapa sawit PT Sejahtera Mandiri Sawit. Warga mengeluh abu dari pengolahan pabrik sawit membuat warga sekitar menjadi sesak nafas. Limbah cair pabrik pengolah kelapa sawit juga sempat menggenangi parit di permukaan warga dan bau busuk limbah mengganggu penciuman warga. Selain sesak nafas karena abu yang ditimbulkan oleh pabrik dari cerobong asap, abu pabrik juga membuat badan warga menjadi gatal-gatal. Pakaian pun kok dipakai pun gatal. Jadi abunya memang kelihatan tuh kemarin, Bu? Ya bukan kelihatan lagi, gelap, rumah ini nggak nampak. Sore, kalau dia terbawa angin. Ya karena dia akan terik angin ya kan, gelap ini. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan, namun warga berharap ada pihak pabrik yang dapat mengatasi limbah yang mencemari lingkungan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Medan. Tak hanya berdampak terhadap sopir truk, ratusan kapal nelayan di kawasan Medan Belawan terlihat bersandar dan tidak melaut. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar berdampak pada ratusan nelayan yang ada di kawasan Medan Belawan. Ratusan kapal terlihat bersandar dan tanpa aktivitas melaut. Para nelayan hanya disibukkan dengan kegiatan membersihkan dan memperbaiki bagian kapal yang rusak. Salah satu nelayan, Anhar, mengatakan kelangkaan BBM solar ini sudah hampir 3 bulan terjadi. Jika harus melaut, para nelayan harus membelinya dari pedagang minyak ketengan dengan harga Rp7.000 hingga Rp8.000 per liter. Sudah ada 3 bulan ini lah, Pak. 3 bulan ya. Jadi Bapak memperoleh BBM dari mana? Ya dari kawan juga. Ya gitu lah, Pak. Supaya harapannya supaya jangan minyak ini apalah supaya bisa melaut ya kan. Karena penghasilan sekarang susah kali, Pak. Nggak mencukupi lah, kadang-kadang terutang. Nggak kayak seperti dulu. Dulu kan lumayan udangnya. Sementara rencana kenaikan harga BBM pada awal September mendatang disesalkan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Medan. Mereka meminta agar pemerintah meninjau ulang kembali rencana kenaikan harga BBM. Masalah kenaikan BBM, kita minta kepada pemerintah untuk ditinjau ulang. Sebelum dinaikkan harga BBM ini, kalau untuk nelayan saat ini sangat menyedihkan. Hasil tangkap sangat minim. Dengan keadaan harga BBM sekarang ini aja, nelayan banyak yang juga yang tak melaut. Karena tidak mampu membeli, karena kosnya sangat besar, dan hasil tangkap sangat minim. Para nelayan berharap pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan harga BBM September mendatang. Selain solar langka, minimnya tangkapan hasil laut mengakibatkan penghasilan nelayan menurun drastis. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Harga telur di Sumatera Utara mengalami kenaikan dalam 2 minggu ini. Kenaikan harga yang dinilai terlalu tinggi membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kota Medan turun ke lapangan memeriksa rantai pasokan telur. Tingginya kenaikan harga telur di pasaran membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Kota Medan melakukan inspeksi mendadak ke distributor telur. Salah satunya di PT Sumber Pangan Nusantara Indonesia di Komplek Industri Kota Medan. KPPU mendapati bahwa harga telur di tingkat distributor justru turun.
Harga telur ayam di distributor sekitar Rp23.000 hingga Rp24.000 per kilogram, selisih Rp500 dari sepekan sebelumnya. Berdasarkan kebutuhan untuk telur di Kota Medan per bulannya sebesar 2.500 ton. Sementara untuk suplainya sebesar 9.000 ton per bulan. Dengan demikian, stok telur tidak bisa dikaitkan dengan kenaikan harga telur saat ini. Melihat kejanggalan tersebut, KPPU Kota Medan akan terus mendalami hingga tingkat produsen. Kebutuhan untuk telur itu per bulan ya, sekitar 2.500 ton, sementara suplainya sekitar 9.000. Artinya dari sisi itu seharusnya tidak ada kenaikan harga. Di pasar harusnya tidak ada kenaikan harga, dan tren ini agak aneh juga kalau saya cek dari PIHPS. Di akhir Juni ke bulan Juli masuk ke bulan ke Juli itu harga menurun per kilo. Kalau di PIHPS hitungannya per kilo harganya menurun dan kemudian stabil, tapi di akhir Agustus ini, minggu ketiga Agustus, harga naik. Sementara tidak ada kejadian khusus, termasuk tadi. Untuk memastikan kembali distribusi pasokan telur, KPPU akan memanggil Direktur PT Sumber Pangan Nusantara Indonesia untuk menjelaskan lebih rinci terkait data permintaan dan penyaluran telur. Harga telur di Sumatera Utara rata-rata naik di angka Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Bahkan di beberapa daerah menjual telur ayam di atas Rp30.000 per kilogram. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kabar gembira bagi yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Syarat ibadah umroh mulai diperlonggar oleh Kerajaan Arab Saudi. Jemaah umroh asal Kota Pematang Siantar yang sebelumnya telah mendaftar mulai diberangkatkan ke Arab Saudi. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dimuliakan oleh Allah. Minat jemaah untuk ibadah umroh ke Tanah Suci mulai pulih usai sempat ditutup akibat pandemi COVID-19. Selain itu, Kerajaan Arab Saudi telah menghapuskan tes PCR bagi jemaah haji dan umroh dari luar negeri sebagai syarat masuk ke wilayah Kerajaan Arab Saudi. Seperti jemaah umroh asal Kota Pematang Siantar yang mulai diberangkatkan menuju Arab Saudi melalui Bandara Kuala Namu pada Minggu pagi. Puluhan jemaah umroh ini diberangkatkan dari salah satu agen travel umroh menuju Tanah Suci. Di Madinah, saya harap nanti Bu semua dikondisikan sama TL-nya nanti. Jadi jangan membantah TL-nya Ibu ya. Jangan nanti satu ke sana, satu kompak dulu. Supaya apa? Supaya tidak berserak. Nanti kalau berserak, saling mencari nanti. Jemaah diimbau tetap mengikuti arahan dari pemandu yang membawa mereka selama di Tanah Suci, sehingga kelancaran ibadah dapat dijalani dengan baik. Rian Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.